Nah, disinilah benturannya dengan apa? Dengan konsensus Minangkabau. Karena bagi orang Minang, Islamlah satu-satunya agama orang Minang. Di luar dari itu, bukanlah agama yang diakui oleh orang Minangkabau. Jadi kalau ada orang Minang yang berpindah kepada agama lain, maka lepaslah keminangannya. Ada yang mengatakan, ada tidak dasar dalam Al-Quran orang yang begitu dibuang? Ada. Bapak dan ibu-ibu perhatikan surat Hud. Perhatikan surat Hud ayat 45 dan 46. Ayat itu menceritakan kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nuh mengadu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang anaknya yang tidak mau patuh kepada seruannya. Padahal itu keluarganya, kata Nuh alaihissalam. Ya tentu Nuh tidak salah. Di samping sebagai seorang Rasul, tentu naluri sebagai seorang ayah yang menginginkan anaknya selamat, tentu tetap ada di dalam diri. Karena itu ketika menyaksikan anaknya tidak mau mengikuti seruannya, dia kadukan kepada Rabbul Alamin. Apa kata Nuh? Wa nada Nuhur Rabbahu faqal in Rabbi inna bni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Wa nada Nuh, dan Nuh berseru. Mana di sini adalah berdoa, mengadukan kepada Allah. Wa nada Nuh Rabbah, Nuh berseru menyeru Tuhannya, faqal, sambil berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, inna bni min ahli, sesungguhnya putraku itu adalah bahagian dari keluargaku. Ini dua yang bergabung pada diri Nuh, perasaan yang berkecamuk. Naluri sebagai seorang ayah dan tugas sebagai seorang Rasul. Dan tentu beliau menjalankan tugas beliau untuk mengajak manusia ke jalan yang benar sampai akhir usaha yang bisa dilakukan. Nah, terakhir beliau bermohon. Penekanan Nuh alaihissalam adalah inna bni min ahli, anakku itu adalah keluarga aku ya Allah, ya Rabb. Wa inna wa'dakal haqq, sedangkan janji engkau itu benar adanya. Artinya apa yang dijanjikan oleh Allah berupa ancaman bagi orang-orang yang engkar kepada seruan Nabi tidak akan bisa ditolak oleh siapapun. Itu kebenaran. Artinya Nuh telah membayangkan bahwa anaknya termasuk yang akan tenggelam, yang akan termakan oleh janji. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada orang-orang yang engkar kepada Nuh akan mendapatkan balasan yang setimpal atas keengkaran mereka. Dan anaknya
termasuk bahagian dari itu, dan beliau yakin janji itu akan terjadi. Apa akibatnya kan sudah terbayang. Nah, Nuh meminta Allah perlakukan keadilan yang seadil-adilnya, karena Allah adalah ahkamul hakimin. Ini dalam cara pandang Nuh. Disinilah maksumnya Nabi. Jadi kalau ada orang bertanya tentang kemaksuman Nabi, apakah Nabi sebagai manusia itu pernah juga tersalah dalam mengambil sikap? Ada. Tapi beliau kan maksum. Maksumnya adalah ketika beliau terkhilaf mengambil sikap, Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Karena itu tidak ada sikap Nabi SAW yang tidak dikawal oleh Allah. Itulah ismah. Ya, seperti Nabi berpaling, bermuka masam dari Ibnu Ummi Maktum, ditegur oleh Allah. Teguran itu menunjukkan ismah, kemaksuman beliau. Abasa wa tawalla, bermuka masam dia dan berpaling. Makanya ketika Ibnu Ummi Maktum datang, Nabi terus senang sekali sambil berkata, telah datang orang yang karena dia Tuhanku menyentilku, kata Nabi. Nah, itu maksud. Ini karena itu jangan ada lagi keraguan atas apapun yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kekeliruan? Tidak, karena Nabi tidak dibiarkan oleh Allah berada di dalam kekeliruan. Baru saja terjadi sikap itu langsung diingatkan. Nah, itu tidak ada pada guru kita. Itu makanya jadi-jadian kecek guru itu sama aja Quran dan Sunnah. Kalau dia sudah masuk ke dalam pemahaman, yaitu pemahamannya. Kalau yang dia sampaikan adalah harfiah, itu adalah ayat, tidak membutuhkan pemahaman, analisa, itulah ayat. Tapi jangan disamakan semuanya ayat. Apalagi sudah sampai ke ranah fikih. Karena itulah ulama ikhtilaf. Selama ikhtilaf itu berakar kepada nas, kepada dalil, maka tidak ada yang berhak mengkafirkan orang karena perbedaan pada furu'. Jadi berhati-hati. Nah, dan ternyata apa yang dirasakan oleh Nuh itu tidak tepat. Bahkan yang diungkapkan oleh Nuh bahwa inna bni min ahli, atau bisa dikatakan tepat tapi sebagian saja. Nah, kenapa kita katakan bahwa pandangan Nuh itu tidak pas? Jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada Nuh apa? Ingat-ingat, jangan lupa tadi, bang kok kasih kawak ngaji. Ada ndak hak kita untuk mengeluarkan dari komunitas orang Minangkabau mereka yang murtad, yang keluar dari konsensus masyarakat Minang bahwa orang Minang itu adalah Muslim? Nah, lihat jawaban. Apa kata Allah menjawab seruan atau doa Nuh alaihissalam? Qala ya Nuh. Allah berfirman, wahai Nuh. Apa yang pertama sekali dibatalkan oleh Allah adalah alasan. Jadi kalau alasan sudah batal, natijah sudah batal juga. Jadi yang keliru, yang tidak tepat dari pernyataan Nuh itu adalah atas alasan apa ia membangun Allah harus berlaku adil, ahkamul hakimin dengan anaknya dan dia. Yang dibatalkan oleh Allah pertama sekali adalah alasan mendasar. Ya Nuh innahu laisa min ahlika. Nah, itu. Wahai Nuh, dia itu bukanlah bahagian dari keluargamu. Nah, saya bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, bukankah itu darah daging Nuh?
Iya. Tidak akan bisa dibantah bahwa itu adalah putranya secara biologis. Anaknya. Jadi dari satu sisi Nuh tidak keliru bahwa mengatakan anaknya, karena memang dari dia asal darah dagingnya. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa itu saja tidak cukup untuk menjadi ahlun, menjadi keluarga. Nah, jadi ingatkan orang Minang, dengan mengatakan beranji dan suku, mengaku atau menelusuri bahwa dia berdarah Minang, tidak cukup untuk menjadi orang Minang. Sebagaimana putra Nuh, walaupun anak kandung Nuh, tidak cukup untuk menjadi alasan bahagian dari keluarga Nuh. Itu siapa mengecekkan Allah. Allah, innahu laisa min ahlik. Dia bukan bahagian dari keluargamu. Tidak termasuk keluargamu. Kalau kita mau renungkan, kan memang anaknya. Iya, dan itu tidak dibantahkan oleh Allah bahwa dia berasal dari Nuh. Tapi untuk menjadi keluarga, tidak cukup hanya dengan mengandalkan hubungan darah. Nah, itu makanya apa kata Nabi SAW kepada Fatimah radhiyallahu anha? Ya Fatimah, i'mali, beramallah engkau Fatimah. Bayangkan seorang Rasul, khatamul anbiya wal mursalin, penutup seluruh Nabi dan Rasul, berkata kepada putri kesayangannya, ya Fatimah, beramallah engkau, fa inni, sesungguhnya aku tidak akan bisa uni anki syai'a, tidak akan bisa menambah apapun, mencukupkanmu, membentengimu kalau kamu tidak beramal. Walaupun itu putrinya sendiri. Fa inni la ugni anki, saya tidak bisa engkau andalkan apapun kalau engkau tidak beramal. Itu bagaimana? Kan putri Rasul. Sebagaimana Nabi SAW juga tidak bisa menghalangi azab kepada paman beliau. Coba bayangkan, paman kandung Abu Talib. Makanya Nabi SAW ketika melihat paman beliau Abu Talib mendekati sakaratul maut, beliau ingatkan, ya amma, wahai paman, ucapkanlah kalimat. Itu saja yang diminta oleh Nabi. Satu kalimat itu, dengan itu aku berhujjah di hadapan Allah kelak, dan engkau akan mendapatkan 2 imbalan. Tapi ketika itu tidak diucapkan, Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itulah yang diingatkan, bahwa berketurunan dari si fulan bisa saja, tapi untuk menyatu di dalam keluarganya, tunggu dulu. Anak itu memang keturunan Nuh, tetapi kata Allah, innahu laisa min ahlika, dia bukanlah termasuk keluarga engkau. Jadi orang Minang sudah benar bersikap benar. Adakah, zalimkah seorang mamak ketika membuang kemenakannya sepanjang adat ketika dia telah murtad dari Islam? Tidak, dan itu sikap yang tepat. Nah, berlandaskan itulah kemungkinannya dulu orang Minang membuat kesepakatan, kalau kiblatlah berubah, akidahlah bertukar, dibuang sepanjang adat, dikikih jejak dari kampung, dihapus nama dari kaum. Kenapa? Kan keturunan dia. Iya, tapi keluarga
Tidak lagi. Sebagaimana putra Nuh, keturunan Nuh, iya. Tapi menjadi bahagian dari keluarga Nuh? Tidak. Karena keluarga Nuh siapa? Muslim, bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsensus masyarakat Minangkabau sudah tepat tegak berdiri di atas landasan kitab Allah. Nah, itu jangan dibiarkan dirubah orang. Itu tugas dari generasi ke generasi mempertahankan itu.